Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnarama Adila, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian tahun 2019 dari kelas genap. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya pelajari, yaitu yang berjudul Effect of Cooking, Retrogradation, and Drying on Starch Digestibility in Instant Rice Making dari Journal of Cereal Science tahun 2015. Bagian pertama mengenai pendahuluan. Beras merupakan tanaman sumber karbohidrat utama di Indonesia dan memiliki indeks glikemik yang tinggi. Karena meningkatnya prevalensi global diabetes dan obesitas, banyak yang berusaha untuk mengurangi kecernaan yang tinggi dari beras. Nah, penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa kandungan amilosa dan struktur kimia pati berhubungan dengan kecernaan patinya. Nah, penurunan tingkat kecernaan pati dalam produk ini sangat diinginkan oleh konsumen. Dengan begitu, tujuan dari jurnal ini adalah ingin menyelidiki kondisi yang optimal untuk memasak kernel beras dan memperlakukannya dengan retrogradasi untuk mengurangi kecernaan pati dalam 3 varietas beras instan. Bagian yang kedua mengenai materials and methods. Varietas beras yang digunakan pada jurnal ini adalah yang pertama ada Japonica rendah amilosa non-wax atau Taikeng 9 yang diberi kode TK9. Kemudian yang kedua ada Indica non-wax atau Taichung Sen 10 amilosa rendah yang diberi kode TCS10. Kemudian yang ketiga Indica non-wax atau Taichung Sen 17 amilosa tinggi yang diberi kode TCS17. Kemudian terdapat tahap persiapan nasi instan. Beras TK9 ini yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi memasak. 20 gram kernel dengan kadar air sekitar 14% dibilas dan direndam selama 1 jam sebelum dimasak. Berbagai volume air mulai dari 20 hingga 28 ml mewakili rasio air ke beras antara 1 dan 1,4 dipanaskan sebelumnya dalam penangas air untuk mencapai suhu pemanasan yang diinginkan. Kernel beras yang direndam tadi kemudian dikeringkan, sekitar 35% air ini diserap dan ditambahkan ke air yang tadi sudah dipanaskan. Kemudian nasi dimasak dalam penangas air untuk waktu yang bervariasi dari 22 hingga 33 menit dengan suhu pemanasan 83 hingga 89 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya, nasi yang dimasak tadi disimpan dalam kantong polietilen pada suhu 4 derajat Celcius selama 0, 1, 2, atau 3 hari untuk retrogradasi. Hal ini diikuti dengan mengeringkan beras terlebih dahulu pada suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam untuk menguatkan kernel, dan kemudian pada suhu 95 derajat Celcius selama 1 jam untuk meningkatkan porositas dan meningkatkan rehidrasi. Kemudian dalam kecernaan pati dalam kernel beras, ini dilakukan yang pertama, beras instan sebanyak 10 gram direhidrasi dengan menambahkan air mendidih sekitar 500 ml selama 20 menit pada suhu kamar dan ditiriskan selama 3 menit sebelum in vitro analisis kecernaan pati. Kernel beras yang dimasak atau direhidrasi ini dicincang 3 kali dengan pemeras bawang putih. Nah, dicincang dengan pemeras bawang putih ini untuk mensimulasikan sampel yang dikunyah dengan baik. Nah, sekitar 100 mg berat kering kemudian ditempatkan dalam tabung sentrifuge polietilen dan dianalisis sesuai dengan protokol yang diterbitkan sebelumnya oleh English dan kawan-kawan tahun 1992. Kemudian fraksi RDS diukur dengan menganalisis glukosa yang dilepaskan selama 20 menit pertama dan fraksi SDS-nya ditentukan oleh glukosa yang dilepaskan selama 100 menit berikutnya. Kemudian mengenai sifat kelengketannya digunakan Rapid Viscoanalyzer atau RVA
yang digunakan untuk menyelidiki sifat tempel. Nah, caranya yang pertama, sampel tepung beras yang digunakan untuk pengukuran RVA ini digiling dari biji beras menggunakan UD cyclone mill dengan saringan 0,5 mm. Kemudian dicampur 25 ml air dalam tabung, kemudian dipanaskan hingga 85 derajat Celcius dan 95 derajat Celcius dengan laju sebesar 0,1 derajat Celcius per second. Kemudian dipertahankan pada suhu tersebut selama 5 menit, yang kemudian didinginkan hingga 50 derajat Celcius dengan kecepatan yang sama. Kemudian perubahan viskositas selama pemanasan, memasak, dan pendinginan ini dicatat. Suhu gelatinisasi, viskositas puncak, akhir, dan kemunduran diukur. Kemudian dilakukan pemindaian mikroskop elektron, struktur mikro permukaan, potongan melintang, dan potongan memanjang ini diamati menggunakan mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron yang digunakan pada pengujian ini yaitu dengan model GSM 6510LV. Selanjutnya mengenai result and discussion. Grafik A ini menunjukkan waktu minimum untuk menghasilkan nasi yang matang berdasarkan suhu memasak dan volume air. Nah, dari grafik ini bisa diketahui bahwa suhu pemasakan yang lebih tinggi mengurangi waktu pemasakan dan laju pemasakan berbanding terbalik dengan volume air, terutama terlihat pada suhu 86 derajat Celcius. Kombinasi panas dan air ini memfasilitasi pembengkakan pati yang menyebabkan sel meledak dan melepaskan isinya. Saat nasi dimasak, laju difusi air ini meningkat seiring dengan naiknya suhu, yang mana menghasilkan gelatinisasi dan pelelehan pati yang lebih besar. Kemudian grafik yang B ini merupakan efek dari kondisi pemanasan pada kecernaan pati. Nah, perlu diketahui bahwa kelompok garis bagian atas ini merupakan fraksi RDS dan kelompok garis bagian bawah ini merupakan fraksi SDS. Nah, pada pemanasan 86 derajat Celcius, fraksi RDS ini terendah dan SDS ini tertinggi yang diperoleh dengan volume air 1 kali lipat. Nah, dengan begitu OP atau kondisi optimum untuk meminimalkan RDS dan memaksimalkan SDS adalah pada 86 derajat Celcius selama 28 menit dalam volume air 1 kali lipat. Nah, pada penelitian ini kita itu mencari fraksi RDS yaitu pati yang dapat dicerna dengan cepat yang minimal, dan fraksi SDS yaitu pati yang dapat dicerna secara perlahan yang maksimal, dan resistance starch yang tinggi untuk dapat menurunkan kecernaan dari pati. Kemudian selanjutnya grafik A ini menunjukkan hasil fraksi pati beras yang dimasak dengan OP atau kondisi optimum dan TEC atau dengan tradisional electronic cooker. Nah, pati beras yang dimasak dengan OP ini menghasilkan fraksi RDS yaitu bagian diagram batang yang diarsir dengan garis horizontal ini secara signifikan lebih rendah jika dibandingkan dengan TEC. Kemudian fraksi SDS dan RS dari OP ini secara signifikan lebih tinggi dari TEC pada ketiga sampel. Nah, dengan begitu dapat diketahui bahwa kondisi pemasakan dengan OP ini lebih unggul untuk mengurangi kecernaan dari pati beras. Kemudian pada grafik B ini menunjukkan pengaruh suhu pemanasan terhadap pembengkakan granula pati. Nah, suhu 85 derajat Celcius di sini mewakili dari kondisi OP, dan pada suhu 95 derajat Celcius ini mewakili kondisi pemasakan dengan TEC. Dibandingkan dengan pemanasan suhu tinggi yaitu 95 derajat Celcius, viskositas puncak pada pemanasan 85 derajat Celcius yaitu yang garis berwarna coklat pada diagram ini itu tetap pada tingkat yang lebih rendah secara keseluruhan dan viskositas kerusakannya itu tidak jelas.
Nah, jika dilihat pada viskositas 95, ini viskositas akan menurun secara drastis setelah viskositas puncaknya. Nah, sedangkan di viskositas 85 derajat Celcius ini tidak terjadi penurunan yang signifikan dan malah kembali naik viskositasnya pada menit ke 16. Nah, hal ini menandakan bahwa granula pati pada pengolahan secara OP ini membengkak tetapi tidak pecah gitu. Terus aksesibilitas enzim pada granula pati yang bengkak tapi tetap utuh ini menurun sehingga kecernaan pati menjadi lebih menurun. Nah, berikut merupakan hasil pemindaian penampang sampel menggunakan mikroskop elektron. Bagian kanan ini merupakan penampang beras dari pengolahan secara OP atau kondisi optimum, dan bagian kiri merupakan penampang beras dari pengolahan secara TEC atau tradisional electronic cooker. Nah, nasi OP ini dimasak pada suhu yang lebih rendah dan kondisi air yang terbatas yang pada akhirnya akan meningkatkan pembengkakan granula pati tanpa merusak integritasnya, sehingga dapat memperlambat kecernaan dari pati. Sedangkan pada nasi yang diolah secara TEC ini terlihat bahwa ada pecahan granula pati. Kemudian selanjutnya merupakan grafik fraksi pati cepat cerna atau RDS dari 3 varietas beras retrogradasi dan beras instan dengan dan tanpa retrogradasi. Dari grafik dapat dilihat bahwa fraksi RDS untuk R1 atau beras biasa dan A0 atau beras instan tanpa retrogradasi ini lebih tinggi dari A1 atau beras instan dengan retrogradasi 1 hari untuk ketiga varietas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kombinasi dari perlakuan retrogradasi dan pengeringan ini diperlukan untuk meminimalkan fraksi RDS. Nah, efek gabungan ini tampak paling menonjol di varietas TK9, yaitu diagram yang paling kiri. Kemudian lanjut, ini merupakan hasil dari pemindaian penampang sampel menggunakan mikroskop elektron. Nah, pada sampel nasi matang retrogradasi 1 hari, ini terdapat sedikit ruang antara butiran. Ini mengungkapkan efek retrogradasi pada struktur butiran. Kemudian pada sampel beras instan tanpa retrogradasi, ini memiliki granula pati yang beragregasi dan membengkak di dalam sel, serta ruang antar sel. Kemudian pada sampel beras instan retrogradasi 1 hari memiliki butiran yang hampir menyatu. Nah, sampel ini mengungkapkan bahwa efek gabungan dari retrogradasi dan pengeringan pada butiran pati yang disebutkan yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Bagian yang terakhir yaitu conclusion. Kesimpulan yang diperoleh dari jurnal ini yaitu yang pertama, dengan memilih suhu memasak yang lebih rendah dengan benar, yaitu pada 86 derajat Celcius dengan waktu minimum, serta penambahan air terbatas secara signifikan mengurangi RDS nasi. Hal ini sesuai dengan morfologi yang diamati yang menunjukkan granula pati lebih utuh pada beras OP dibandingkan dengan beras diolah secara TEC. Kemudian retrogradasi 1 hari ini sudah cukup untuk ketiga varietas beras untuk konfirmasi struktur molekul pati. Pengeringan suhu rendah yang diikuti dengan pengeringan suhu tinggi ini mampu memperlambat kecernaan pati karena propagasi kristal molekul pati. Nah, hal ini dapat memberikan cara untuk meningkatkan nilai gizi nasi instan siap saji. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.